Halo semua, selamat datang di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan 4 pertimbangan tenaga honorer diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Untuk itu kepada rekan-rekan, silakan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, ada 4 pertimbangan pemerintah dalam hal pengangkatan tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara di tahun 2023 ini. Hal itu membuat sebagian besar tenaga honorer harap-harap cemas mengingat tidak semua tenaga honorer dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara. Karena sebagaimana diketahui bahwa pengangkatan tenaga honorer tahun 2023 harus berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku. Hal itu mengacu kepada rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang saat ini telah menjadi bagian resmi dari dokumen prolegnas di DPR RI. Tenaga honorer dan pegawai tidak tetap maupun pegawai non-ASN sebagaimana disebutkan dalam rancangan Undang-Undang perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut wajib diangkat menjadi PNS dengan catatan itu bisa memperhatikan batas usia pensiun setiap pegawai sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan yang berlaku. Dalam pasal 131A disebutkan terdapat 4 pertimbangan yang menjadi dasar untuk pengangkatan honorer menjadi PNS. Adapun pertimbangan pengangkatan tersebut dapat dilihat pada poin yang pertama adalah mempertimbangkan masa kerja. Jadi tentu dengan memprioritaskan tenaga honorer yang memiliki masa kerja yang sudah cukup lama. Di dokumen perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut disebutkan memiliki masa kerja setidaknya di bawah dari 15 Januari tahun 2016. Kemudian mempertimbangkan gaji dan honor. Hal ini terkait dengan sumber pembiayaan gaji yang diterima oleh para tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara. Prioritas pengangkatan akan diberikan kepada tenaga honorer yang menerima gaji dari anggaran APBN dan maupun APBD. Kemudian mempertimbangkan ijazah terakhir. Kemudian yang keempat adalah mempertimbangkan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Rekan-rekan sekalian, namun pada proses pengangkatan nanti, bila masih mengacu kepada rancangan undang-undang tersebut, tetap akan ada atau melalui proses seleksi administrasi. Jadi berbeda dengan yang telah diterapkan pemerintah selama ini bahwa untuk pengangkatan menjadi aparatur sipil negara tentu melalui proses CAT atau seleksi kompetensi dasar. Akan tetapi di rancangan undang-undang ini pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS hanya melalui tes dan seleksi administrasi berupa validasi keabsahan surat pengangkatan. Proses administrasi yang dimaksud yaitu berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Selain itu, pengangkatan PNS juga akan memprioritaskan pegawai yang memiliki masa kerja paling lama. Jadi rekan-rekan sekalian, demikian 4 pertimbangan pemerintah sesuai dengan rancangan undang-undang perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Dokumen ini telah masuk dalam dokumen resmi prolegnas DPR RI sehingga sudah dinyatakan bahwa dokumen ini dokumen resmi. Akan tetapi sampai dengan saat ini masih melalui tahap pembahasan di masa persidangan di agenda persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kita berharap semoga DPR RI beserta dengan pemerintah segera mensahkan dan menetapkan rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang sehingga pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS segera dapat dilaksanakan. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi di video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.